Manfaat dan bahaya kelor untuk kesehatan tubuh. Daun kelor dari India dan Nepal dinamakan pohon ajaib atau pohon kehidupan. Di Ayurveda, daun kelor digunakan sebagai obat tradisional yang dapat menyembuhkan penyakit. Pertama, daun kelor tinggi nutrisi dan vitamin. Satu cangkir daun kelor mengandung vitamin C, A, E. Daun kelor kering mengandung banyak kalsium dan protein. Daun kelor dapat menambah berat badan pada pasien gizi buruk dan kekurangan zat besi. Kedua, daun kelor dapat menurunkan gula darah. Daun kelor membantu menghambat penyerapan gula pada saluran pencernaan dan meningkatkan produktivitas insulin pada pankreas. Ketiga, daun kelor dapat melindungi ginjal dan hati. Daun kelor tinggi akan quercetin dan antioksidan yang dapat melindungi hati maupun ginjal dari kerusakan yang diinduksi oleh obat-obatan. Yang keempat, daun kelor dapat melindungi saluran pencernaan. Daun kelor terbukti dapat menurunkan keasaman pada penderita GERD atau asam lambung, di mana dengan dosis 300-500 mg dapat menurunkan 80 hingga 86% penderita MAH. Kelima, daun kelor dapat memelihara kesehatan otak. Daun kelor tinggi akan antioksidan yang dapat mengobati demensia dan membantu memperbaiki memori spasialnya. Yang keenam, daun kelor dapat menjaga tekanan darah. Daun kelor tinggi akan vitamin B dan kalsium yang dapat menghambat penyerapan garam pada aliran darah dan menstabilkan tekanan darah tinggi. Yang ketujuh, daun kelor sebagai anti kanker. Ekstrak kelor dapat membantu menghambat pertumbuhan kanker leukemia, limfoblastik, dan kanker payudara serta kanker pankreas. Yang kedelapan, daun kelor sebagai anti asma. Struktur alkaloid pada kelor mirip dengan epedrin yang dapat mempengaruhi pergerakan bronkiolus, di mana ekstrak dari biji kelor terbukti efektif menangani asma bronkiolus. Yang kesembilan, daun kelor sebagai anti kolesterol. Lemak yang kita konsumsi oleh kelor akan diikat dengan asam empedu sehingga lemak tidak dicerna oleh tubuh dan langsung dikeluarkan melalui feses. Tidak hanya daun kelor, bunga kelor juga dapat digunakan teh untuk membantu menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Biji kelor juga mengandung PUFA sekitar 76%, di mana PUFA dapat membantu meningkat kolesterol dan menurunkan kadar kolesterol pada tubuh. Yang ke-10, daun kelor dapat membantu produksi air susu ibu. Zat aktif fitosterol pada daun kelor dapat meningkatkan produksi estrogen yang dapat meningkatkan aktivitas saluran kelenjar susu. Yang ke-11, daun kelor sebagai antibakteri. Ekstrak biji kelor mengandung Ptericospermin yang bersifat sebagai antimikrobial yang dapat membantu mengatasi penyakit herpes simplex dan penyakit menular seksual lainnya. Mengkonsumsi daun kelor tidak boleh berlebihan. Mengapa ya? Ternyata, kelor dapat menyebabkan kontraksi pada ibu hamil. Daun, bunga batang maupun akar kelor dapat menyebabkan kontraksi rahim yang meningkatkan keguguran pada ibu hamil. Selain itu, daun kelor kering dengan dosis 175 mg per kilogram berat badan per hari dapat memiliki efek aborsi atau menggagalkan pembuahan pada wanita sejak 5-10 hari saat pembuahan. Jadi, daun kelor ini dapat merangsang kontraksi rahim yang menyebabkan aborsi, sehingga tidak disarankan pada orang-orang yang sedang program hamil. Selain itu, overdosis kelor menyebabkan gangguan pencernaan. Overdosis kelor dapat menyebabkan akumulasi zat besi yang terlalu tinggi pada tubuh yang menyebabkan gangguan pencernaan. Makanya, tidak disarankan mengkonsumsi kelor lebih dari 70 gram per hari. Jadi seperti biasa, mengkonsumsi segala sesuatu yang berlebihan itu tentu saja tidak baik. Lebih baik mengkonsumsi sewajarnya saja.